Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Pada hari ini, di bulan Mei yang bersejarah ini, kita memperingati 113 tahun kebangkitan nasional. Pada saat yang bersamaan, kita juga memperingati 23 tahun reformasi. Dan beberapa bulan ke depan juga akan memperingati 93 tahun Sumpah Pemuda. Merujuk pada Hari Kebangkitan Nasional yang diambil dan dari didirikannya Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan di Sekolah Kedokteran Stovia pada 20 Mei 1908 berarti sudah lebih 1 abad kebangkitan nasional. Waktu yang sangat panjang, penuh pencapaian dan cobaan-cobaan. Tapi cita-cita kebangkitan rakyat kita masih sangat jauh. Sedangkan Sumpah Pemuda, janji sucinya, berbagai ego, suku, agama, dan bahasa dalam satu tarikan nafas Indonesia yang digelorkan 28 Oktober 1928. Sebagaimana gerakan reformasi yang ingin mendemokrasikan sistem berbangsa dan bernegara telah dikhianati. Hari ini kesatuan dan persatuan bangsa kita terus dikoyak-koyak dengan adu domba soal agama, suku, dan kemanusiaan yang tiada henti. Kehidupan demokrasi dan keadilan hanya menjadi monopoli kaum oligarki. Semua itu dapat terjadi karena antara niat, kata-kata, dan tindakan semakin berjarak. Kata-kata dan perbuatan tidak lagi berjalan paralel. Kata-kata mengarah ke utara, perbuatan mengarah ke selatan. Itulah pemandangan yang kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir belakangan ini. Di masa lalu, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan kita selalu berupaya senantiasa untuk mendekatkan niat, kata, dan tindakan. Semakin besar perbedaan antara niat, kata, dan tindakan merupakan bukti dari pragmatisme, oportunisme, dan kerakusan material. Padahal kita tahu dalam suasana pragmatisme, oportunisme, dan kerakusan material tidak ada tempat untuk idealisme, untuk intelektualisme, empati, dan kemanusiaan. Sehingga Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita hanya akan jadi slogan, pidato-pidato, dan kata-kata kosong. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 telah berhasil menjadi jembatan untuk kemerdekaan politik dari penjajahan, tapi belum membawa keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat kita. Saudara-saudari sebangsa dan tanah air, saya bermimpi seluruh rakyat betul-betul bisa merasakan keadilan, kemakmuran, dan bangga menjadi warga dari bangsa yang besar dan jaya di Asia. Saya berdoa agar impian itu menjadi kenyataan. Saya juga bermimpi dan berdoa agar adu domba soal agama, suku, dan kemanusiaan yang dengan sengaja direkayasa dan digelindingkan segera berhenti. Agar bangsa ini hidup dalam damai, tidak lagi mempersoalkan agama, suku, dan budaya. Cukup sudah rekayasa dan adu domba itu.
Sejarah panjang bangsa ini adalah sejarah panjang hidup dalam damai. Sejak 1978, kami dan kawan-kawan mahasiswa pada waktu itu bersama angkatan-angkatan berikutnya berjuang dan mengambil risiko untuk melawan sistem otoriter dan KKN. Berjuang mengubahnya menjadi sistem yang demokratis, transparan, dan bebas dari KKN. Memang berhasil. Tetapi keberhasilan dan kemenangan itu hanya sementara. Anasir-anasir otoriter dan mentalitas korup kembali merebut kekuasaan yang dengan cepat membalikkan sistem kembali menjadi pseudo-otoritarian. KKN bahkan menjadi semakin kaya dengan berbagai variannya. Bahkan seperti virus yang gagal divaksin. Bermutasi menjadi lebih kebal, lebih bebal, karena menumbuhkan politik dinasti feodal yang saling melindungi. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Kini kita harus kembali berjuang agar demokrasi kriminal ini diubah menjadi demokrasi yang bersih dan amanah. Supaya demokrasi bekerja untuk keadilan dan kemakmuran rakyat. Para pejabat publik produk demokrasi bukan hanya menjadi pesuruh oligarki, elit dan dinasti kekuasaan politik dan ekonomi. Hanya dengan jalan perjuangan itu, perjuangan mengubah demokrasi menjadi bersih dan amanah, maka demokrasi kita bisa bermanfaat untuk memberikan keadilan, kemakmuran, dan kejayaan untuk bangsa kita. Banyak yang bertanya, apakah kita bisa keluar dari krisis multidimensi ini? Sudah tentu bisa, sangat bisa. Jika seluruh potensi rakyat Indonesia digerakkan, semua potensi strategis dan sumber daya alam nasional benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dan bangsa kita. Kita akan cepat keluar dari krisis multidimensi ini. Agar Indonesia berdaulat dan berjaya, ekonomi nasional harus dikelola dengan melaksanakan ekonomi konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ekonomi dari rakyat untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan ekonomi neoliberalisme yang menjadi pintu masuk neokolonialisme, kolonialisme baru, dan juga bukan kegiatan ekonomi yang lokasinya di Indonesia, tapi manfaat dan nilai tambahnya untuk kemakmuran orang-orang asing bangsa lain. Benar, kita perlu negara-negara lain. Dan memang harus bekerja sama dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Tapi harus dalam hubungan yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Tidak hanya menguntungkan mereka, tapi merugikan rakyat bangsa kita sendiri. Salah satu kunci utama agar bisa keluar dari krisis, bangkit dan bergerak maju adalah integritas, kualitas, dan kompetensi kepemimpinan. Pemimpin yang tangguh dan hebat justru diuji pada saat krisis. Pemimpin tangguh itu mampu mencari peluang, memanfaatkan krisis untuk memperkokoh ketahanan dan menggerakkan bangsa kita agar cepat keluar dari krisis dan melaju ke tahap yang lebih baik. Pemimpin membeli akan membuat krisis menjadi lebih ruwet dan lama.
dampaknya semakin meluas dan rakyat semakin susah. Bukannya pulih lebih cepat, tapi malah anjlok lebih dalam. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuatnya tidak fokus, tanpa prioritas, syarat konflik kepentingan. Sehingga dalam situasi seperti itu, tindakan koruptif akan semakin tidak terkendali. Saudara-saudari sebangsa setanah air. Itulah yang menjelaskan kenapa saat krisis mereka yang kaya semakin kaya, termasuk pejabat-pejabat yang sangat koruptif. Tapi lihatlah, dalam situasi krisis, rakyat semakin susah karena bantuan untuk rakyat justru menjadi lahan yang nyaman untuk dikorup secara brutal. Dilema dan kelemahan kepemimpinan seperti itu susah untuk dipertahankan. Mempertahankan status quo dengan memperpanjang penderitaan dan akan mempercepat kemunduran. Bangsa kita ada di persimpangan jalan saat ini. Terus mempertahankan status quo berarti melanjutkan kemunduran, rekayasa adu domba, melanjutkan penderitaan rakyat, dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk neokolonialisme, kolonialisme baru. Memperjuangkan perubahan akan memacu ketangguhan bangsa kita, membuka pintu keberanian dan kreativitas untuk melawan sikap-sikap memble, tapi feudal, otoriter, dan koruptif. Memperjuangkan demokrasi yang bersih dan amanah akan membuat demokrasi bekerja untuk keadilan, kemakmuran, dan kejayaan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita semua berdoa, bermimpi, berjuang, dan bekerja agar seluruh rakyat Indonesia bangkit untuk keadilan, kemakmuran, dan kejayaan bangsa kita. Mari kita satukan niat, kata, dan tindakan. Dengan izin Allah yang Maha Penyayang, kun fayakun. Merdeka!